Hai guys, jumpa lagi kita di channel kami Daily Netizen. Thank you ya buat kalian yang udah pada support kami hingga saat ini. Jangan lupa nih buat kalian yang belum pada subscribe, tolong subscribe di bawah ini. Tinggal klik logo di kanan bawah atau pencet tuh tulisan subscribe dan bunyiin loncengnya. Thank you guys. Kemarin, baru-baru ini ada berita yang sangat heboh. Berita tentang kalau Jakarta akan tenggelam dalam kurun waktu 10 tahun lagi nih guys. Hal tersebut dipicu berawal dari statement Joe Biden beberapa waktu lalu yang mengatakan kalau Jakarta berpotensi tenggelam. Waduh, rumah gue kira-kira ngikut tenggelam gak ya? Bahaya juga nih, kudu mitigasi dari sekarang. Dalam pidatonya, Joe Biden mengatakan kalau dampak pemanasan global merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mencairnya es abadi yang ada di kutub dan menyebabkan volume dan permukaan air laut terus meningkat. Selain itu, masih banyak lagi nih guys faktor-faktor yang dapat menyebabkan Jakarta benar-benar tenggelam. Seperti apa aja sih faktor-faktornya? Oke nih. Jadi, faktor pertama yaitu seperti yang tadi gue bilang nih, tentang pemanasan global. Nah, faktor kedua yaitu tentang penurunan permukaan tanah di Jakarta. Jadi, sadis nih guys kombinasinya antara pemanasan global dengan penurunan permukaan tanah di Jakarta. Air laut volumenya terus meningkat dan ketinggiannya otomatis naik, dibarengi dengan penurunan permukaan tanah di Jakarta yang sangat signifikan. Kenapa ya kok permukaan tanah di Jakarta bisa turun secara drastis? Nah, di sini nih gue mau cerita dan ngasih tahu ke kalian. Jadi, pembangunan di Jakarta itu dari tahun ke tahun selalu saja meningkat dan terus meningkat hingga kini tanpa mempedulikan keadaan kontur tanah dan tata letak kota yang sehat. Ya, namanya juga ibu kota ya guys. Pembangunan gedung-gedung, tempat tinggal pasti akan terus meningkat dan masif guys. Ya, itu sih susah dibendung. Orang pasti melihat ibu kota nih, yuk kita urbanisasi ke ibu kota. Di sana peluang hidup kita bisa terjamin, taraf hidup kita akan naik. Itu mindset yang ditanam sejak dulu hingga kini. Jadi tuh mindset orang-orang dulu ke Jakarta bisa dapat duit banyak. Tapi ya belum tentu men, banyak juga yang udah pada berbondong-bondong pindah ke Jakarta, ujung-ujungnya gak kuat balik lagi ke kampung. Ya, seperti gue bilang nih, Jakarta adalah pusat bisnis, pusat roda perekonomian negara, ibu kota negara juga, dan pusat berkumpulnya orang-orang dari seluruh pelosok Indonesia. Perubahan ibu kota Jakarta saat ini sangat signifikan nih guys. Apabila nih kita flashback nih 20 tahun ke belakang, 20 tahun silam, seingat gue ya, belum banyak tuh gedung-gedung perkantoran atau hotel-hotel yang berbangunan tinggi sekali nih, pencakar langit, apartemen-apartemen. Belum banyak guys. 20 tahun lalu juga masih banyak sekali nih ruang hijau di sekitar kita. Waduk-waduk pada saat itu pun masih berfungsi dan masih banyak juga. Reklamasi di Jakarta tuh juga belum banyak. Sehingga pemakaian air tanah pada saat itu masih bisa dikatakan belum semasif sekarang. Namun, saat ini Jakarta udah jauh berubah. Ruang hijau semakin turun. Bantaran pantai pun sudah berubah menjadi reklamasi tanpa diimbangi dengan reboisasi sekitarnya. Cuman hanya membangun beton-beton nih biar nggak banjir rob nih. Ya, setiap tahun ya hanya dilakukan itu aja. Ya, simpelnya nih ketinggian tanah di Jakarta udah jauh menurun guys. Jadi permukaan laut di Jakarta sekarang tuh posisinya lebih tinggi dari daratan. Ya, bisa kita lihat tuh udah ada beberapa contoh nih.
di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, tepatnya di pesisir Jakarta lah, yang dulunya tuh merupakan daratan nih guys. Sekarang udah berubah menjadi perairan alias tenggelam tuh sebagian kampung yang ada di sana. Seperti Kampung Apung di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, dahulunya Kampung Apung ini banyak banget nih guys ditumbuhin pepohonan-pepohonan yang rimbun. Namun sekarang udah berubah 180 derajat guys. Dulu tuh namanya bukan Kampung Apung, namanya Kampung Teko. Sekarang udah berubah jadi Kampung Apung karena mereka di sana udah hidup di atas perairan, di atas air, karena tanah mereka yang dulu udah tenggelam. Jadi mereka harus membangun bangunan dengan cara-cara dan treatment khusus agar bangunan itu bisa berdiri tegap di atas permukaan air. Nah, mengutip nih guys dari salah seorang warga setempat yang udah senior lah. Dulu nih di sana katanya banyak sekali ruang hijau buat anak-anak bermain, seperti lapangan dan ruang-ruang terbuka lainnya lah. Terusnya nggak pernah nih terjadi kayak banjir rob di sana. Di sana juga ada nih guys kuburan umum penduduk setempat atau kuburan umum kapuk ya kalau nggak salah. Itu kini menjadi danau. Wow, ngeri ya. Menurut bapak senior tersebut, pertama kali banjir rob di sana tuh pada tahun antara 95 atau 1996 nih. Katanya sih gitu. Pertama kali banjir di sana tuh cuma 30 cm nih guys. Tapi surutnya lama guys, sampai 4 bulanan. Wih, lama juga ya surutnya 4 bulan ya. Berarti drainasenya juga nggak jalan dulu ya. Lalu setiap tahunnya debit air yang membanjiri Kampung Apung tersebut terus meningkat volumenya guys. Kurang lebih sih katanya nih menurut data tuh sekitar 15-20 cm per tahunnya. Yang lalu semula dalam 4 bulan itu bisa surut, setiap tahunnya tuh bertambah. Jadi 6 bulan baru surut tuh air di sana. Gimana ya, nggak ngeri ya perubahan itu ya. Dan kini hampir sebagian Kampung Apung tersebut sudah terendam dan tidak surut. Ya, itulah guys keadaan Jakarta yang bisa dikatakan prediksi tentang Jakarta akan tenggelam dalam waktu dekat itu sangat memungkinkan terjadi sekali. Sudah banyak nih guys contohnya yang ada di pesisir Jakarta sana yang semulanya daratan dan kini telah terendam. Lalu penurunan permukaan tanah menjadi ancaman yang sangat serius dan mengerikan nih guys. Di Kampung Apung penurunan tanah terjadi antara 15 sampai 20 cm setiap tahunnya. Itu sih udah warning nih buat seluruh kota Jakarta. Malah nih guys, ada prediksinya nanti kalau Istana Negara akan ada di bibir pantai. Waduh, rumah gue ikut tenggelam dong ya deket sana. Lalu nih guys, gue mengutip nih dari beberapa sumber media yang ada di Indonesia. Katanya, semua penurunan permukaan tanah berawal dari era masa Orde Baru guys. Kenapa? Karena pembangunan dan populasi manusianya terus meningkat secara drastis tanpa diimbangi dengan kebutuhan air bersih. Jadi orang-orang pada berlomba-lomba menyedot air tanah. Itu tujuannya untuk bertahan hidup guys, selama bertahun-tahun hingga kini. Artinya semakin banyak penyedotan air tanah, maka permukaan tanah pun akan ikut menurun. Asli nih, ngeri banget. Ya, kita perlu tahu ini guys. Dan perlu mitigasi apabila hal tersebut benar-benar terjadi nanti. Kita belum tahu nih solusinya apa. Apakah solusinya kita hentikan penggunaan air tanah dulu nih? Ya, tapi itu sih menurut gua agak susah ya. Dengan solusi menghentikan penggunaan air tanah oleh penduduk Jakarta. Apalagi belum ada alternatif yang terbaik kepada penduduk dari pemerintah. Ya udah ada sih sebenarnya itu kayak Palija atau PAM, tapi
mereka juga belum bisa mencukupi kebutuhan penduduk Jakarta. Ya, semoga aja ya guys, kita semua mendapatkan solusi yang terbaik dalam waktu dekat ini, agar kita semua bisa terhindar dari kengerian ini. Ya, kita harus bisa nih bersama-sama nih menyelamatkan kota Jakarta supaya nggak tenggelam. Ya, minimal kita mengurangilah penggunaan air tanah. Kalaupun memang belum bisa menghentikan, kurangin aja dulu pemakaiannya sampai bener-bener ntar kita nih dapat solusinya nih kayak pemerintahan Jepang nih. Jeder dihentikan oleh pemerintah untuk menggunakan air tanah dengan alternatif yang terbaik. Kita tunggu aja nih kabar baiknya nih dari pemerintah. Thank you ya guys udah nonton episode ini sampai selesai. Jangan lupa ya buat terus support kami dan dukung channel kami. Salam netizen.